Nah, oke teman-teman, selanjutnya pada sesi ini kita akan belajar bagaimana mendekomposisi tanggal dan waktu ya. Jadi maksud dekomposisi tanggal dan waktu ini, jadi kita bisa mengambil gitu ya, kayak mengambil potongan tanggal gitu, potongan dari ini ya, potongan dari misalnya kita ada fungsi date time, timestamp gitu ya, kita bisa, atau dari kurdate juga kita bisa ngambil potongan tanggalnya gitu ya, potongan tanggal, bulan ataupun tahunnya dengan fungsi ini ya, dekomposisi. Maksudnya di sini kita coba aja ya gitu ya. Jadi maksudnya dekomposisi ini nanti kita akan menampilkan sebuah tanggal dengan potongan-potongannya ya. Sebenarnya sudah dijelaskan di sebelumnya ya. Nah, jadi kita akan mengambil potongan tanggalnya dengan fungsi pemformatan ya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Tapi kita tidak akan mengambil keseluruhan tanggal, tapi kita hanya akan mengambil potongannya gitu ya. Hanya mendekomposisi tanggal dan waktu, potongan tahunnya, bulan, kemudian hari, kemudian jam, menit, detik gitu. Nah, oke, saya contohkan seperti berikut ini ya. Select from tanggal, waktu. Nah, di sini saya punya sebuah di sini ada tanggal dan waktu gitu ya. Nah, kita akan mengambil di sini adalah tahun, bulan, tanggal dipisah gitu, di dekomposisi secara terpisah, dipisah-pisah gitu ditampilkannya dengan menggunakan fungsi date format gitu ya. Kita akan menggunakan fungsi date format, kemudian bisa juga menggunakan fungsi time format. Saya contohkan select. Nah, untuk date format ini sebenarnya dia bisa ngambil tanggal ataupun waktu. Nah, sedangkan time format ini hanya untuk waktu saja gitu. Nah, select misalnya dt di sini, kemudian saya tulis di sini date format, kemudian nama kolomnya dt, kemudian kita akan tampilkan tahunnya saja, persennya di sini, tulis as tahun, date format dt. Kita akan mengambil nama bulannya saja, persen m di sini, kemudian as bulan, kemudian date format, kita tampilkan tanggalnya ya, persen, tanggal itu persen d, as tanggal. Selanjutnya date ya, kita coba pakai time format di sini, time format dt, kemudian persen di sini, jam, h untuk gambaran jamnya ya. Selanjutnya as jam di sini, kemudian time format kita pakai sekarang menitnya, dt persen, menit itu i ya digambarkannya, seperti yang sudah dijelaskan pada fungsi pemformatan sebelumnya ya, untuk menampilkan tanggalnya gitu, menampilkan tanggal dan waktu pada sesi keberapa ya, ke 13 ke 14 kalau nggak salah ya, sudah dijelaskan gitu. As di sini misalnya menit ya, menit seperti ini, kemudian time format dt, misalnya kita akan tampilkan detik, detik itu digambarkan sebagai s di sini, as detik, kemudian from tanggal waktu. Oke, kurang lebih seperti ini ya maksud dekomposisinya ya.
Kalau di bahasa sederhananya kita pisah-pisah gitu, kayak kita potong-potong tanggalnya gitu ya, sehingga dia ditampilkan secara terpisah seperti ini. Tahun 70 bulan 1 tanggal 1. Nah, fungsi pemformatan ini memungkinkan kita untuk mengekstrak lebih dari satu bagian nilai. Misalnya dalam kasus tertentu misalnya kita dalam kasus tertentu kita ingin mengekstrak nilai secara keseluruhan tanggal, atau misalnya melihat sebagian gitu ya. Nah, saya contohkan di sini. Kita akan menampilkan sebuah tanggal ya, tidak dipisahkan seperti ini. Kita langsung saja persen D, persen M, persen Y gitu ya. Nah, saya contohkan. Jadi kita selain dibuat terpisah, tapi kita bisa juga menggabungkannya gitu ya. Saya contohkan misalnya seperti ini, select. Jadi menggunakan date format ini kita bisa mendekomposisi tanggal gitu, dari hanya dipecah-pecah atau digabungkan gitu. Sudah dijelaskan di sesi video saya di sesi ke-14 gitu. Nah, saya contohkan seperti ini, select date, kemudian date format sama seperti tadi, date format. Kita gunakan runtut. Jadi ini adalah kayak format spesial gitu, persen D, kemudian persen M. Kalau M besar itu menampilkan nama bulannya gitu ya, bukan angka gitu. Persen Y, kemudian as, misalnya di sini bagian tanggal. Nah, selanjutnya date format atau time format lah. Kita time format dt. Jadi time format juga dia untuk, sudah jelaskan, tapi walaupun sudah jelaskan sebelumnya, tapi saya jelaskan lagi bahwa time format itu dia ngambil untuk waktu saja ya gitu, dan melewatkan nilai tanggalnya gitu. Nah, persen T itu untuk waktu 24 jam kita gunakan persen T di sini. As waktu 24 jam. Kemudian time format lagi. Bisa saja pakai HIS ya. Nah, di sini saya pakai yang pemformatan T, persen T dan persen R. Persen R itu untuk waktu, menjelaskan waktu untuk 12 jam ya, dalam PM AM gitu. Nah, from tanggal waktu. Nah, seperti ini kurang lebih hasilnya ya, hasil dekomposisinya dengan fungsi performatan. Nah, di sini bagian tanggal 01 Januari 1970, ini waktu jamnya, di formatnya seperti ini. Oke, nah ini waktu 12 jam dalam format AM PM ya. Nah, pada fungsi pemformatan ini Anda hanya perlu atau kita hanya perlu mendefinisikan string terformat, yaitu ini ya, persen T, persen D, persen R. Itu adalah yang saya maksud dengan string terformat gitu ya. Nah, string terformat yang dimaksud adalah runtun spesial ini ya, runtun spesial dari MySQL yang sudah dibahas di sebelumnya gitu. Ada runtun spesialnya, atau kalian bisa baca di video saya sebelumnya tentang bagaimana tentang runtun spesialnya ada gitu. Nah, selanjutnya kita akan, kalau tadi kita dekomposisi tanggal dan waktu menggunakan string ya. Kita gunakan string tadi, string terformat, date format, time format gitu. Nah, sekarang kita akan menggunakan yang namanya ekstraksi komponen. Wah, ini panjang lagi nih urusannya. Nah, untuk ekstraksi komponen ini ada, kalau ini kan kalau date format dan time format pakai string terformat. Nah, kalau
fungsi ekstraksi komponen ini menggunakan ada perintah ya, tidak pakai string terformat. Ada beberapa di sini, 1 2 3, ada year, month, kemudian month name, day of month, day name, day of week, weekday, day of year, hour, minute, second gitu ya. Kalian bisa baca juga di blog saya untuk penjelasan dekomposisi tanggal dan waktu menggunakan ekstraksi komponen pada sesi ke 17 ya kalau di blog gitu ya. Di sesi 17 di blog ada untuk ekstraksi komponennya. Nah, tapi saya kalau dijelaskan di sini terlalu panjang. Nah, nanti fungsi-fungsi yang sudah saya jelaskan tadi kita akan mengambil sebuah potongan tanggal menggunakan ekstraksi komponen menggunakan fungsi seperti month, year, month name, day of month gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi kita hanya perlu memasukkan nilainya gitu ya. Saya contohkanlah supaya tidak pusing gitu. Saya contohkan misalnya select di sini D. Nah, year D. Nama kolomnya tinggal ditulis. Kemudian misalnya month D untuk mengambil potongan bulannya. Kemudian kalau banyak lah di sini, misalnya kita pakai ini saja dulu ya, from tanggal gitu. Nah, jadi kita fungsinya seperti ini ya untuk ekstraksi komponen menggunakan fungsi ininya ya. Ada year, month. Nah, selanjutnya ada juga day of year, itu ada beberapa ya fungsinya ya. Nanti ada month name itu nama bulannya gitu, untuk mengambil nama bulan. Saya contohkan select D, kemudian month name. Nah, month name ini untuk mengambil nama bulan dari sebuah string tanggal gitu. Nah, misal saya contohkan seperti ini. Month. Nah, jadi dia mengambil potongan untuk nama bulannya gitu, seperti ini. Februari, Oktober, Desember gitu. Nah, selanjutnya ada day name ada day of month, kemudian tadi ada saya tulis pakai year, month. Nah, selanjutnya ada day of month, day name, day of week. Saya contohkan seperti ini untuk day of month. Select D, day of month. Kemudian D di sini. Selanjutnya day name itu nama hari. Day of month itu nomor hari 1 sampai 31. Ada day of week itu nomor hari dari 1 sampai 7. Nah, kita akan gunakan day of month. Seperti apa hasilnya di sini, tanggal gitu. Nah, dia akan mengambil potongan day of month, mengambil nilai nomor hari 1 sampai 31. Ini nomor 3, ini 12, 21, 12 gitu ya. Nah, selanjutnya ada namanya day of week. Day name itu untuk ini ya, day name nama harinya. Nah, ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kalau di MySQL ini pakai bahasa Inggris ada Sunday nih, Sunday, Monday, pakai bahasa Inggris lah pokoknya. Kalau di sini kan string tangannya ada Sunday, Friday, Thursday, Wednesday gitu. Nah, selanjutnya ada day of week. Day of week ini nomor hari dari 1 sampai 7. Saya contohkan select D, kemudian day of week, kemudian D, from tanggal. Kurang lebih seperti ini ya. Jadi dia nomor hari dari 1 sampai 7, Sunday sampai Saturday. Kemudian ada weekday ini nomor hari juga tapi dari 0 sampai 6. Terus kita weekday. Nah, weekday ini 0 sampai 6. Kalau tadi day of week Sunday, Saturday 1 sampai 7. Kalau weekday 0 sampai 6. Weekday. Nah, selanjutnya ada day of year. Day of year ini nomor hari dari selama setahun ya, 1 sampai 366 gitu. Nah, saya contohkan lagi, select day, kemudian day of year, kemudian D, from tanggal. Nah,
seperti ini. Jadi tanggal 3 bulan 2 tahun 1980 ada hari ke 34. Nah, ini tahun 1990 bulan 10 tanggal 12 hari ke 285. Nah, ada selanjutnya untuk waktunya itu ada hour, minutes, kemudian ada second, dan ini banyak ya. Hour, kalau untuk waktunya itu ada hour, sama aja ya. Nah, saya contohkan misalnya di sini saya jelaskan lagi. Select misalnya DT, kemudian di sini hour, DT, kemudian minutes, DT, kemudian second, detik 0 sampai 59 detik, menit 0 sampai 59, hour itu untuk 24 jam atau 0 sampai 23 jam gitu ya. Contohkan seperti ini, minute, kemudian second, kemudian DT, from, tanggal, waktu. Nah, seperti ini ya. Gampang sekali ya dengan ekstraksi komponen ini ya. Nah, kemudian ada lagi ya, selanjutnya ini contoh untuk sederhananya seperti itu. Nah, selanjutnya ada lagi apa lagi ya? Nah, selain menggunakan fungsi tadi dyname, die-of-mount, kemudian banyak lagi ya. Kalian juga bisa menggunakan fungsi ekstraksi komponen yang ditulis dalam perintah ekstrak. Ada lagi nih selain hour, minutes, second. Nah, saya contohkan misalnya di sini ya, saya contohkan ya, select DT, kemudian ekstrak, tulisnya ekstrak ya, ekstrak biasa bahasa Inggris, ekstrak. Kemudian di sini tulis year from DT, year artinya tahunnya, DT. Kemudian selanjutnya ekstrak. Ini bulan ya, month from DT. Lebih gampang yang tadi ya, tapi memang ini harus dijelaskan juga ya untuk fungsi ekstraknya, bahwa ada fungsi lain selain fungsi hour, minutes yang saya jelaskan tadi ya. Ekstrak, kemudian ekstrak day. Nah, ekstrak day, kemudian from DT. Selanjutnya from, tanggal dan waktu. Oh, ada yang salah ya perintahnya, maaf. Kita ulangi lagi. Nah, ini salah satu. Ekstrak. Huruf kecil juga bisa sebenarnya, cuma biar lebih jelas saja. From, tanggal, waktu. Oke, seperti ini. Jadi kita bisa gunakan fungsi ekstrak ya. Selain menggunakan dyname, die-of-mount, kita bisa menggunakan fungsi ekstrak. Nah, perlu diperhatikan dalam penulisan ekstrak, baik disengaja atau tidak ya teman-teman, Anda tidak boleh menambahkan spasi gitu. Nah, kalau di dalam ekstrak ini jangan sampai ada spasinya, maksudnya spasi di ininya ya, misalnya. Nah, di sininya ya, kita spasi ini nggak jalan gitu ya. Nah, selanjutnya kecuali di dalam kurungnya itu bisa pakai spasi. Nah, selanjutnya fungsi ekstraksi komponen ini juga dapat digunakan untuk mengambil potongan tanggal atau waktu dari perintah untuk menampilkan tanggal dan waktu saat ini, yang sudah saya bahas sebelumnya juga pada sesi ke-15. Nah, ini 16, yaitu untuk CURDATE
day of month, kur date, kur time, kemudian sys date gitu ya. Maksudnya seperti ini ya, select misalnya D, kemudian maaf select year, misalnya kur date. Nah seperti ini, oke. Nah oke. Nah saya contohkanlah supaya lebih jelas, misalnya seperti itu ya. Jadi dia selain hanya bisa mengambil potongan dari string tanggal dari tabel atau kolom yang ada, kita juga bisa mengambilnya dari fungsi untuk menampilkan tanggal waktu saat ini, seperti kur date, kur time gitu ya, dan lain sebagainya. Nah itu tuh penjelasan ininya ya, fungsinya gitu. Nah selanjutnya kita juga bisa mengambil potongan tanggal menggunakan parameter live, my, drag gitu ya. Nah saya contohkan. Nah ini ada proses dekomposisi tanggal menggunakan fungsi live, my, drag gitu. Select, saya contohkan select, kemudian di sini D, kemudian left D. Kalau belum mempelajari video sebelumnya mungkin agak bingung gitu. As tahun, kita akan ngambil potongan tahunnya. Kemudian mid itu dari tengah. Kita D, kemudian di sini 6,2 as bulan. Right dari kanan kita ambil harinya gitu ya, D di sini 2 as hari, from tanggal. Nah oke, jadi ada beberapa cara tadi yang sudah saya jelaskan, kita rangkum kembali. Yang pertama, kita bisa menggunakan yang namanya fungsi pemformatan dengan string terformat tadi di dalam date time. Nah, menggunakan date format, time format. Nah selanjutnya menggunakan ekstraksi komponen seperti menggunakan month name, day name, kemudian year, terus day of month dan lain sebagainya. Selanjutnya ada fungsi yaitu menggunakan extract year from date, extract month from date, dan seterusnya. Nah kemudian yang selanjutnya adalah kita bisa mengambil potongan atau mendekomposisi sebuah tanggal dari fungsi kur date, kur time, sys date dan sebagainya seperti ini. Nah kemudian yang terakhir adalah kita bisa mendekomposisi sebuah tanggal dan waktu menggunakan fungsi left, my, drag untuk mengambil potongan string dari sebuah tanggal gitu. Oke, pada sesi kali ini dicukupkan. Nanti kita akan lanjutkan lagi di sesi berikutnya.